istri kami sampaikan shalom. Salam sejahtera bagi sidang jemaat Tuhan yang mengikuti pada dari handphone atau di istri. Tuhan memberkati. Baik, saudara, kita akan membaca satu nats dari firman Tuhan, walaupun sudah beberapa kali kita baca, namun juga bagi kita atau membekali kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, silakan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, sampai kepada akhir zaman. Sampai zaman ini berakhir. Saya tidak tahu berapa lama lagi ini akan berakhir. Tidak tahu. Apakah masih 10 tahun lagi, masih 50 tahun lagi, atau mungkin masih 1000 tahun lagi? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang dimaksud dengan menyertai senantiasa kepada sampai kepada akhir zaman, artinya penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Ya, itu Tuhan yang berjanji, ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa bisa menyertai kita sampai selama-lamanya? Hanya Tuhan sendiri. Ya. Tuhan bisa mengatakan, kalau saya mengatakan saya akan menyertai saudara sampai akhir zaman ini. Wah, siapa bisa jamin hidup saya? Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa, artinya tidak berkeputusan sampai akhir zaman, itu artinya aku hidup. Dia mengatakan ini setelah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia hidup selama-lamanya. Mungkin nanti ada yang sudah tidak hidup lagi, tapi Tuhan tetap hidup. Orang tua bisa saja tidak ada batas usianya. Ya, anak-anak masih hidup, ya, cucu-cucunya masih hidup. Orang tua sudah berakhir hidupnya. Wah, kalau sampai hanya orang tua saja yang menyertai, maka kasihan kalau orang tua itu sudah tidak ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Baik, ya, Tuhan itu berarti Tuhan bertanggung jawab, karena Tuhan yang mengutus. Tuhan yang mengutus, maka Tuhan juga menyatakan dimanapun kita berada, di kota, di desa, di kebun, di pelosok, di tempat ramai atau tempat yang sepi, Tuhan menyertai kita. Mari saudara, ayat 19 dan 20 ini merupakan, ya, para hamba Tuhan sering mengatakan ini adalah amanat agung, ya, dari Tuhan Yesus Kristus. Ini amanat agung. Pergilah, ayat 19, pergilah, karena itu pergi, ya, pergi berarti dia bergerak, tidak pasif, tapi dinamis, bergerak. Pergilah kamu, pergilah saya yang sudah diselamatkan ini.
untuk menyelamatkan, mengabarkan kabar keselamatan. Jadi kasih Allah itu tidak pasif, tapi kasih Allah itu aktif. Dia bergerak terus. Kalau kasih Allah itu pasif, maka kasih Allah di mana tempatnya? Di surga sana. Lah kita yang di bumi bagaimana? Kalau Tuhan tidak kasihani sama kita, kalau Tuhan tidak mengasihani kita, kita dibiarkan itu seperti domba yang berjalan menuju ke jurang, ke jurang kebinasaan. Coba kalau kita melihat ada seorang, jangankanlah manusia, hewan saja. Seandainya lah seorang itu atau orang yang berjalan, kita tahu nanti dia akan terjatuh, tertabrak atau terjatuh, terjerumus ke sumur atau ke anak kecil begitu. Walaupun itu bukan anak kita, ada kemungkinan kita akan mencegah. Minimal kita jangan. Karena dia mungkin lari, tak tahu dia di depan itu sumur atau jurang, bisa mati. Bisa kita mengatakan jangan ke situ, itu bahaya. Itu karena kita kasihan. Tapi kalau tidak kasihan, dibiarkan aja. Nah, gitu juga Tuhan. Tuhan tuh kalau kasihnya tetap di surga, itu berarti dia tidak mengasihi kita. Maka kita semuanya di jalan hidup sekali, kemudian mati, dibangkitkan masuk ke neraka sana. Itu jurang kebinasaan, sekali masuk tidak bisa keluar lagi. Karena kasih Allah yang besar itulah, amin. Karena Allah mengasihi kita lah, maka Ia bergerak untuk selamatkan. Ya, taruh tanda di sini, saudara. Surat 1 Yohanes Satu Yohanes 4. Ayat 9 8 dulu, ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ulangin. Barang siapa tidak mengasihi, ya, ia tidak mengenal Allah. Ya, terus. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu 9. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 10 kita baca bersama. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, terus tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya terus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang lebih dulu mengasihi, tapi Dia yang lebih dulu mengasihi. Amin. Kita tuh tidak tahu cara bagaimana mengasihi orang, tidak tahu. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia punya metode, cara tersendiri untuk mengasihi Allah. Itulah timbulnya Islam, keyakinan, aliran-aliran, dan sebagainya. Jadi bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita dan mengutus. Mengutus berarti menyuruh pergi dari surga ke dunia ini, ke dunia ini. Jadi kasih Allah itu aktif. Dia bergerak. Kalau dia api, kasih yang membara, bukan cool, dingin, membeku, tidak, tapi kasih yang membara, yang menghangatkan. Ya. Itu Tuhan. Lebih dulu Dia mengasihi kita, lebih dulu Dia mencari kita sampai kita selamat, sampai kita disadarkan dosa,
sampai kita mengaku sama Tuhan dosa-dosa kita dan kita dibaptis. Maka sekarang kita yang telah diselamatkan, Tuhan bilang, pergi kamu, bergerak menyampaikan Injil. Mungkin kita katakan kemana? Ya sudah, ke tempat di mana kita berada. Kalau kita telah mengalami kasih-Nya Tuhan, kalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, maka kita juga ingin menyelamatkan orang lain. Minimal yang di depan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Gak mungkin berpikir jauh, saya mau pergi ke sana kemari. Tuhan bilang, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Jangan dulu pergi jauh-jauh, jangan tinggalkan Yerusalem. Di situ jadi saksi pertama. Jadi kita yang sudah diselamatkan itu menyelamatkan orang, sekali lagi, minimal keluarga kita yang ada di sekitar. Kalau kita belum bisa berbuat apa, belum bisa berbicara, minimal kita berdoa supaya jiwa itu diselamatkan. Ya, mari kita kembali ke Matius 28. Kita baca, saudara, taruh tanda di Matius 28, Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, beritakan Injil. Ya. Injil diberitakan. Ya. Atau Injili orang-orang itu. Ini namanya, coba terus, siapa yang percaya, ya, dan dibaptis akan diselamatkan, ya, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Saudara, ini adalah firman penginjilan. Firman penginjil, yaitu firman yang memanggil. Kamu yang beban berat dan berletih lesu, datang. Itu firman penginjilan. Ada sakit, ayo datang sama Tuhan. Ada susah, datang sama Tuhan. Ada ini, berdoa sama Tuhan. Itu namanya firman penginjilan yang sifatnya menarik, mengajak. Itu dulu, itu diberitakan. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana menjawabnya ini. Kesulitan. Ya udah, kita bilang, sudahlah datang. Karena Tuhan juga mengundang. Kamu yang beban berat dan berletih lesu, datang sama aku. Jadi kita hanya bisa membawa mereka. Yang bisa menghiburnya Tuhan sendiri. Jadi kita membawa mereka, orang yang putus asa, orang yang kacau, orang yang sakit, orang yang hopeless, sudah putus asa, orang yang sudah down, ya. Itu kita bawa. Ayo, supaya mereka mendengar berita Injil. Jadi kita tidak bebankan apa-apa dulu di situ. Yang penting kita bawa mereka itu tugas kita. Pergikan. Ada satu kepekaan untuk jika mendengar ada jiwa-jiwa yang merana, yang susah, yang di ujung tanduk antara mati dan hidup, antara selamat dan binasa. Jadi kita bawa mereka. Itu namanya firman penginjilan. Perlu sekali. Ya, perlu sekali. Firman penginjilan itu perlu. Kalau kita sudah ajar mereka tabut perjanjian, tingginya 1,5 hasta, ya, wah, dia sudah bingung. Wah, kebetulan juga dia, ini hitung-hitungan. Dia belum butuh itu. Kamu tahu, tabut itu dilapis dengan emas. Datang. Ya, karena memang bukan itu kebutuhannya. Dia butuh penghiburan,
dia butuh kekuatan, dia butuh spirit. Ya kita mau, kalau gitu datang saja sama Tuhan, dengarkan firman. Jika Allah berkenan, jika Allah berkemuliaan, Allah akan menolong kita. Ya, sama seperti kita. Saya juga dulu begitu. Dalam keadaan kacau, saya tidak tahu mau kemana. Tapi adik saya ajak saya, udahlah ayo kita ke kebaktian. Saya tidak mengerti. Tapi begitu terakhir ibadah selesai firman, kita sembahyang, wah saya nangis hancur hati. Ada rasa kelegaan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Hei kamu yang beban berat dan berdosa, aku akan memberikan kelegaan. Jadi bukan kita hanya apa istilahnya fasilitator ya, apa itu pembuka, ya itu hubung saja begitu. Tapi satu-satunya pribadi yang dapat menolong hanyalah Tuhan Yesus. Siapa saja, ya termasuk anak kita lah. Kalau belum mau kita doakan, kalau sudah mau kita bawa. Ataupun adik kita, kakak kita, orang tua kita. Seringkali mereka mencari kita. Orang-orang yang setia beribadah itu dicari sama orang-orang yang lagi kesusahan. Amin. Ya, itu anak Tuhan dicari. Kalau lagi kesenangan, tapi kalau lagi kesusahan, tolong dulu. Aku ingat dia tuh setia kebaktian. Mintakan doanya sama saya. Dan kebaktian, Wanda, saya titiplah kolektor sama dia. Ya, tolong kasih lembaran supaya didoakan. Tapi kok lagi senang? Ini kok kebaktian 3 kali ini mau jadi apa nih? Pandita atau Bible Pro? Ya, Bible Pro. Tiap hari bawa Alkitab. Itu kalau lagi senang. Seringkali diejek. Dan itu dia mulai berat. Tapi kalau sudah lagi susah, mana dia ya? Lama sekali dia pulang ke waktu. Nah, itu kita yang dicari. Tahu orang dunia itu tahu. Ini sungguh-sungguh ini. Dari mana? Dari susah. Dah akan tuh orang kalau dia mau, baik kalau dukun ya, jangan ke situ. Ya, ini sudah banyak ini. Mungkin sudah kebanyakan dukun. Jadi sampai mungkin yang asli itu marah. Itu tidak semua. Dukun tetap itu. Saya tidak tahu dukun patah bagaimana. Sebenarnya itu bukan dukun patah ya. Entah apalah namanya, mantri entah apa. Ya kalau dukun itu kan sudah berhubungan dengan Banwatoro, ya kuasa-kuasa kegelapan. Setelah orang saudara sedang gaib, ya kuasa-kuasa gaib, wah hebohnya luar biasa. Kenapa lah? Karena mau kaya. Jadi mau kaya ya ambil jalan pintas. Kalau itu benar, suruh dia duduk di Bank Indonesia, suruh dia ngisi uang. Kalau memang benar, ya, dan negara kita negara kaya uang palsu. Itu pun manusia bisa percaya, ya. Nah, mungkin juga kita dulu begitu ya, hampir. Sekarang dulu bertobat. Saya ini dulu. Tapi jangan diturunnya hanya pengalaman. Belum bertobat. Saya mau masuk akmil. Wah, kedukun sama. Ya. Serem. Kalau tidak serem, tidak bagus. Ya, makin serem makin itu. Ya herannya, orang mau datang, lainnya serem tapi mau datang. Ke gereja yang senang, tidak mau datang. Ya serem mau. Sudah serem, bau, mungkin juga tidak mati dukunnya. Ya, bukannya di situ jinnya bergantungan.
Ya itu saya pernah. Wah, dibilang nanti saudara berhasil. Wah, bayar berapa? Sekian. Banyak tidak berhasil, pindah. Ikutnya pindah. Jadi bola lari uang. Macam-macam ya. Ini saya kasih ilmu kebal. Ditabrak dan mempan. Dikasih minum, tapi saya sudah bertobat. Kalau ada bus begini nanti, kamu dan saya ini kan lari saya, aku juga. Kalau tidak mempan bagaimana? Ya, karena waktu menahan ini kan bukan cuma menahan, itu ada yang dibacakan. Sempat kurang hurufnya, yang ada 16. Ya, tapi sebenarnya tidak usah pakai ilmu pun kalau angkot diginikan stop. Tidak usah pakai ilmu. Kok jauh-jauh? Ada yang angkot sudah model dia bilang tetap kan? Tetap. Padahal mau turunkan penumpang. Dia sudah sibuk. Nah itu. Sejauh itu saya, saudara dulu, saudara sekarang tertawa. Saya dulu kagum-kagum. Ya. Orang masih di dalam dunia kegelapan. Nah itu semua pengalaman ternyata tidak baik. Ada satu masalah yang saya tidak sanggup mengatasinya. Maka Tuhan memakai adik saya untuk membawa. Saya belum mengerti itu firman Allah. Tapi yang dibilang aku akan memberi kelegaan itu benar-benar saya rasa. Benar-benar luar biasa. Walaupun habis kebaktian saya masa preman nangis ya. Boleh saya tegar saya. Tapi netes juga. Nah, dari mana? Masih ada sisa air mata. Akhirnya pulang. Kenapa saya nangis? Ya, bisa saya mengerti. Tapi di dalam hati betul ada. Marilah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat dan bergersih. Karena bebannya berat, jadi letih, tersiok-siok jalan. Aku akan memberi kelegaan. Sejak itu November 87, itu saat saya tidak pernah lupakan. 29 tahun yang lalu. Jadi kalau saya ingat hampir bulan-bulan November ke bulan Natal, bulan 12, itu saya selalu ingat bagaimana Tuhan itu memanggil. Luar biasa. Ya luar biasa. Dia tidak menampakkan pribadi, tapi kuasanya itu dinyatakan. Misal, nah itu adalah firman penginjilan, ya, membawa. Tapi kalau ayat 20, ya Matius 28, coba kalau kita ya, dan ya, ajarlah mereka melakukan terus melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, dan ajar ini firman pengajaran. Jadi ada firman penginjilan, ada firman pengajaran. Itu satu karena itu urutannya setelah dibaptis baru diajar. Ayat 19 itu baptis mereka. Setelah itu ajar mereka. Setelah diselamatkan ajar. Ini namanya firman pengajaran. Apa itu firman pengajaran? Firman pengajar itu firman yang mengajar. Simpel kan? Itu aja. Firman yang mengajar. Jadi firman itu kemudian sekarang mengajar kita, mendidik kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita tinggalkan, ya, itu diajar. Jadi firman itu mengajar kita supaya kita menjadi dewasa, kita berkembang, kita memiliki pengetahuan ilahi. Itu namanya firman pengajar. Ya. Jadi ada firman penginjilan, ada firman pengajar. Ya.
Itu nanti dalam PA dan seterusnya nanti kita lihat, oh ini arti firman itu begini, oh artinya firman itu begini, oh artinya cungkil mata, oh bukan cungkil mata, artinya ambil tindakan yang tegas. Pandangan yang salah itu bisa membuat kita binasa. Oh baru begitu, oh baru mengerti. Ya diajar berdoa, diajar berpuasa, diajar baca Alkitab, ya. Diberikan satu firman yang bentuknya studi, supaya kita jangan orang bodoh, tapi menjadi orang yang arif, amin, bijaksana, dapat membedakan. Kalau firman penginjilan belum mendidik kita membedakan, hanya memanggil kita supaya kita datang, kemudian dibaptis itu seperti kelahiran akhir, ya. Tapi firman pengajaran untuk membuat kita matang. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang suci, mana yang najis, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Itu diajar. Kalau anak kecil kan belum tahu, ya. Kayak waktu anak-anak kami masih kecil, itu lorong itu selalu setan. Kalau tidak dia bukan, karena jalan rangka, so bersih, tapi masuk mau ke perut. Itu apalagi lewat yang bergerak, oh dia kejar, karena belum bisa membedakan. Anak kecil itu apa yang ada masuk kemana? Kalau dia bilang semua sama, ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Kita harus bisa membedakan. Ini namanya hasil dari firman pengajaran. Kan saudara kita semuanya kan sekolah dari dulu TK, ya, dulu TKA, TKB, sekarang apa? Bukan TKC, bukan. Apa sih di bawah kindergarten? Ya kindergarten di bawahnya baby class di bawahnya belum ya. Jangan-jangan baru lahir sudah sekolah. Wah, ya itulah ya. Dulu TK, masa saya TK. Sekarang ada PAUD, bawahnya PAUD kindergarten, di bawahnya baik, ya. Baik maksudnya. Sudah diajar bahasa Inggris. Nanti dia minta sama anaknya milk, ya. Mamanya tidak ngerti bahasa Inggris, dikasih yang lain nangis terus. Nah, jadi itu baik. Habis itu meningkat sampai bisa mandiri. Kan tidak perlu lagi nanti kalau sudah besar, jangan kamu makan sampah itu ya. Tidak perlu lagi ya. Karena sudah bisa membedakan. Begitu, kalau anak-anak sudah mulai bertumbuh, dia bisa membedakan. Kalau dulu kita kawal, anak saya itu saya kawal, karena belum bisa membedakan. Tapi karena diajar, ini jangan, ini yang boleh, ya, makan begini, dipatahkan, apa namanya, panggilan, ya. Masih ingat? Maksudnya entah apa amin-amin, tapi amin-amin. Ya, gue lama kita sembahyang, dia udah sembahyang sudah tidak tahan lagi, amin tinggal sebentar. Tapi kalau kita terus bimbing, kita ajar, pengajaran itu akan mulai menunjuk mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan, mana yang dihindari, mana yang bisa diterima. Itu dari firman pengajaran. Kalau hal itu bisa terjadi di jasmani, makanya rohani pun tidak berbeda. Semua harus bertumbuh. Itu namanya firman pengajaran. Mari kita kembali, saudara. Ya. Ayat 19. Tolong Pak sekali. Matius 28 dan 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi sebelum mereka menerima pengajaran dari siapa? Dari Tuhan. Pengajaran segala sesuatu yang telah kuperintahkan dari Tuhan.
Jadi karena pengajaran dari Tuhan ini dari surga, ya, maka orang itu harus dibaptis lebih dulu. Sebab tanpa kelahiran baru, seorang tidak bisa mengerti perkara di surga. Jadi dia perlu baptisan air. Di dalam baptisan air itu, dalam surat 1 Petrus pasal 3, memohonkan hati nurani yang baik atau hati nurani yang bersih. Ya. Untuk apa? Kita baca Yeskel, kitab Yeskel, Yeskiel. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25. Silakan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Bahasa Kristen bisa kan? yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ya, ayat 26 kita baca bersama. Kamu akan kuberikan hati yang baru, terus roh yang baru di dalam hatimu, terus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, terus. dan berikan kepadamu hati yang Ya, in English. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart. Ya, hati yang keras seperti batu, aku akan jauhkan. Terus. Out of your flesh. Ya. And I will give you aku akan memberikan heart of flesh. Hati daging, ini daging. Kalau hati daging itu artinya bisa merasa lembut, bisa merasa. Jadi Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang baik, hati daging, hati yang bisa merasa. Dulu kan kita tidak tahu, sekarang kita merasa bagaimana firman itu disentuh hati kita. Hati yang baru ini adalah hati yang taat, hati yang bersih, hati yang mau diajar oleh Roh Kudus, hati yang patuh, hati yang dengar-dengaran, hati yang percaya. Itu dari Tuhan. Dari kita itu dari hati yang lembut, hati yang rendah. Kalau kita hati yang keras, hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang tidak percaya, Tuhan berikan hati yang baik. Sehingga firman yang kita dengar itu kita bisa rasa seperti dimasukkan. Kita bisa, hati nurani yang baru ini adalah hati nurani yang bisa mengerti akan firman. Coba dulu sebelum kita bertobat lahir baru, tidak bisa. Tapi setelah kita lahir baru, Tuhan memberikan kita hati yang baru, hati yang dapat mengasihi Tuhan. Haleluya. Hati yang bisa menyembah Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang berharap sama Tuhan. Kita tidak punya. Biar orang baik turun orang baik dari bisa. Itu dari Tuhan. Ya, itu dari Tuhan. Ya, kemudian ayat 27 kita baca, tolong dibaca. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Ya, inilah hati yang baru. Hatimu, ya, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Orang tidak akan penuh Roh Kudus kalau hatinya dingin. Orang tidak bisa penuh Roh Kudus kalau hatinya keras.
orang tidak bisa penuh Roh Kudus sebelum bertobat. Orang hanya bisa penuh Roh Kudus kalau hatinya itu sudah dibasuh oleh Tuhan. Roh akan kuberikan dia. Saudara bisa diberikan Roh Kudus. Oh, kita heran, misalnya ada Roh Kudus di saudara ini, ada Roh Kudus di istri saya, ada Roh Kudus di sini, ada Roh Kudus. Loh, jadi Roh Kudus berapa? Ada Roh Kudus hanya satu. Jadi kenapa bisa begitu? Padahal kita seperti terpisah-pisah. Ingat, kita kan satu tubuh, betul? Satu tubuh. Ada berapa jenis darah di dalam saudara? Satu, Mas. Walaupun jari tidak lengket dengan telinga, mata tidak menyatu dengan kaki, tapi karena mereka satu tubuh, darahnya sama, rohnya sama, ya, jiwanya sama. Coba pencet jari kelingking ini, rasa sampai di jari kaki, karena darahnya sama di dalam satu tubuh. Saya pernah ada orang bertanya, kalau Roh Kudus cuma satu, kenapa Roh Kudus bisa ada di situ? Kok bisa ada di sana? Bisa ada di sana, bisa ada di situ. Berarti Roh Kudus banyak, dia tidak mengerti. Kita kan satu tubuh, bisa mengerti? Ya, karena kita satu tubuh, ya sudah. Biar darah yang ada di kepala saya, kepala saudara itu, darah itu sama dengan ada di telapak kaki. Masa dia itu darah O, telapak kaki darah A, ya, di telinga darah B, wah, tangannya darah B1, ini B2, wah, berapa itu? A plus, A minus, B plus, C plus, nggak ada. Ya, pasti kalau dia darah O, semuanya darah O. Saya tidak tahu, mungkin dia harus donor misalnya, dia darah O, mendonorkan diri, ya, diambil di tangannya, jari, wah, jarinya tidak bisa, di jari tangan tidak bisa, gimana di sini aja, contohnya misalnya di tangan, darahnya sama, orang satu tubuh, bisa mengerti ya? Jadi Roh Kudus cuma satu, tapi dia mendiami, kecuali kita bukan tubuh Kristus. Kecuali kita belum bertobat, itu masih asing sama cara melihat. Tapi kalau sudah bertobat, air baru dihisapkan. Kalau satu mulut ini yang makan, ya, yang kenyang itu perut, tapi yang merasa kenyang itu seluruhnya. Tidak ada kenyang di perut, masih lapar di telinga. Lalu masukkan kemana? Dari mana? Jadi kalau satu dipenuhkan Roh Kudus, yang lain pun pasti dipenuhkan Roh Kudus. Oh, satu tubuh kok sudah diserah, karena itu bertobat dan lahir baru. Tidak usah iri, saudara pasti penuh Roh Kudus. Asalkan saudara mengerti, oh begini. Ini hati yang baru, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Coba teruskan. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, dan melakukan. Itu hati yang baru. Nah, itulah sebelum menerima pengajaran perlu baptisan air. Maksudnya itu memiliki hati yang baru, supaya nanti kalau pengajaran itu disampaikan atau firman disampaikan dalam bentuk didikan pengajaran, maka firman itu akan jatuh di tanah hati yang baru. Amin. Tanah hati yang lembut, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah. Itu maksudnya baptisan. Kalau tidak, dia pendeta besar, Nikodemus tidak bisa mengerti, karena hatinya lemah. Kalau hatinya sudah baru, dia bisa percaya, dia bisa mengerti. Nah, mari kita kembali sedikit lagi. Sekarang dikatakan sudah memiliki hati nurani yang baru. Tuhan katakan, ajarlah mereka, ya,
ayat 20, Matius 28 ayat 20. Ya, silakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah. Ya, stop dulu. Sekali lagi tolong. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, stop. Ya. Coba saudara perhatikan. Dan ajarlah mereka yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru, yang sudah diampuni dosa-dosanya, yang telah diselamatkan. Ajar mereka melakukan. Jadi Tuhan tidak suruh seorang hamba ajar mereka itu bahasa Ibrani. Ya. Nanti kita ganti Allah jadi Yahweh. Wah, sekarang ini ramai, saudara. Saya lihat juga Alkitab. Oh, betul. Itu dirubah, semua Alkitab dirubah. Allah jadi Yahweh. Allah jadi Elohim, Tuhan jadi Yahweh. Ya. Nanti lama-lama Yesus pun ada. Itu arahnya ke sana. Oke, betul, itu nama asli, itu nama Ibrani. Tapi kan aneh lah. Ya. Yahweh dengan doa. Lo Yahweh itu bahasa Ibrani. Kalau mau bahasa Ibrani, doanya juga harus bahasa Ibrani. Ya, menyanyi juga harus bahasa Ibrani. Puji-pujian ini juga harus bahasa Ibrani. Saudara, Ibrani bagaimana? Kalau penyanyi mirip dangdut. Mazmur untuk orang Ibrani asli itu bukan dibacakan, itu dibacakan sambil menyanyi. Berbahagialah orang yang tidak duduk di tengah pencemooh. Ya memang begitu, itu asli. Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Oh, iya, itu memang namanya apa? Kita kan berbahagia orang ini. Itulah padahal Mazmur. Harusnya nyanyi. Itu yang asli. Kalau mau nyanyi, kalau saya rubah nih sekarang, orang di tetangga ini, oh sedang apa ya? Tiap hari menyanyi. Habis itu pulang. Nah kita nih, itu jangan kita mengambil sepotongnya bahasa Ibrani, yang lainnya bahasa Indonesia. Lebih baik bahasa Indonesia sekalian. Dan kita bertobat dari Alkitab. Ingat, mereka punya Alkitab sendiri. Diterbitkan Alkitab itu sudah dibahas di GPT kemarin. Langsung ahli linguistis, masternya linguistis, bahasa menjelaskan bahwa rasul-rasul dulu pun tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani. Dan diterjemahkan terus. Ya, kalau kita menganggap Allah kita beda dengan Allahnya seberapa. Allah kita dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi ajarlah mereka melakukan. Jadi saudaraku, Tuhan tidak mau kita hanya sampai tahu dan dengar. Oh, itu firman pengajar. Oh, saya sudah tahu. Saya sudah dengar itu pembukaannya. Saya sudah mengerti. Ya itu. Tapi yang paling penting adalah melakukan. Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah pasal 7. Ayat 16. Pengkhotbah pasal 7. Ya, ayat 16, silakan. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Ya, jangan terlalu saleh, jangan terlalu suci. Lebih suci dari roh suci. Jangan terlalu benar sampai lebih benar mengatasi kebenaran firman. Jangan terlalu saleh. Ini Alkitab mengatakan, bukan saleh itu tidak perlu. Saleh itu harus sungguh-sungguh. Jangan perilakumu terlalu berhikmat. Terus kok, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Tidak.
Jadi apa artinya? Kok kita sudah sampai ke binasa? Jangan kau hadap kalau firman itu tidak dilakukan, binasa juga. Jadi jangan hanya puas tahu, saya sudah tahu, saya sudah dengar studinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Baru dia bicara pendeta, saya sudah tahu rangkanya kemarin. Saya pernah digitukan sama dulu jemaat di sini. Ya, bilang, oh saya dengan si datang ini jemaat bilang, oh saya sudah tahu pokoknya Pak Michael. Baru Pak Michael bilang ini, saya sudah nanti lari ke sana. Baru Pak Michael bilang, itu udah tahu nanti ke sana. Sekarang praktiknya begitu. Kalau hanya tahu tapi tidak dilakukan, binasa. Karena itu Tuhan mengatakan, ajarlah mereka melakukan. Sebab melakukan ini artinya seperti begini, ya. Ini ada pintu. Pintu ini hanya mungkin 1 meter, atau mungkin ya segitulah 1 meter. Itu satu-satunya pintu. Nah saya ini, dan mungkin saya bisa masuk itu. Supaya saya bisa, saya harus merendah betul-betul sampai bisa melewati pintu yang hanya tingginya 1 meter. Itu namanya melakukan. Menyesuaikan hidup dengan firman. Amin. Nah, jadi kita harus merendah. Jangan kita pertahankan. Sudah dengar tapi kita melakukan, berarti kita dengar tapi kita tetap pertahankan yang salah itu. Akhirnya binasa juga. Tapi kalau kita dengar dan kita melakukannya, kita akan melepaskan semua yang tidak baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, dia merendah. Semakin dia merendah, semakin dia bisa melakukan firman. Dan inilah yang Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Sebab orang-orang yang melakukan firman, orang-orang ini menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Karena dia meninggalkan yang tidak berkenan dan menghadapkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin saudara, di dalam keluarga kita, kalau sudah semuanya begitu ya puji Tuhan. Kalau ada yang belum bagaimana, untuk inilah diperlukan hikmat. Hikmat dari Tuhan. Artinya jangan kita sampai mengorbankan kebenaran. Jadi kita perlu hikmat, kita perlu berdoa supaya waktu kita melakukan firman tidak menjadi sakit. Ini dikatakan, ajarlah mereka melakukan firman. Sampai kapan? Kita baca terakhir Yeremia, kitab Yeremia pasal 51. Dikutip. Saya mau nanti kita sekali lagi untuk naikkan putih tentang roh. Minggu depan baru kita bergerak ke ayat-ayat yang lain. Sini saya masih ingin kita mengalami zaman Roh Kudus. Yeremia 51. Ini ayat terakhir kita baca bersama. Yeremia 51. Ayat 13, mari kita baca bersama. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, kaya sekali. Terus, akhir hidupmu sudah datang. Terus, ya, batas umurmu sudah sampai. Siapa membatasi Tuhan? Biar kaya besar sekali,
Kalau Tuhan bilang stop, sampai situ stop. Hanya Tuhan yang berkuasa atas umur kita, supaya kita tahu rendah. Mumpung Tuhan masih kasih panjang umur, mari kita lakukan firman. Kalau ada salah kita minta. Kalau ini nanti di shelter ada baptisan air, minggu air, akan saya baptis jiwa-jiwa. Jangan sifat menunda-nunda. Ingat, Tuhan itu punya kuasa membaptis. Tapi kalaupun orang mengatakan, wah, tidak bisa lama lagi, mungkin ada sesuatu di dalam tubuh kita. Ada ini, ada itu, ada itu. Wah, tidak lama lagi. Sebentar lagi kamu akan meninggal. Itu kata kita. Tapi kalau Tuhan melihat hati kita, Tuhan, saya mau pergi beritakan ini. Saya mau menginjili saudara-saudara. Saya mau berdoa untuk mereka. Amin. Supaya mereka diselamatkan. Untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua. Saya mau berdoa untuk mereka. Saya akan sungguh-sungguh. Tuhan bisa bilang, kau belum berakhir. Tuhan bisa panjangkan umur. Amin. Tuhan bisa tambahkan umur. Tapi kalau hidup kita ada terus, cukup sampai sini. Kalau saya percaya, hati kita yang ingin menghadiri, kita bilang Tuhan, beri kesempatan. Dan kita bisa berdoa, Tuhan, jangan dulu batasi umur orang tua saya. Jangan dulu batasi umur anak-anak saya. Amin. Saya mau mereka semangat Tuhan. Tuhan akan dengar doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat sekali lagi. Masih minggu depan baru kita akan berakhir. Tapi ini terakhir kita mau dengar. Oh, Roh Kudus turun sekarang. Sebentar sampai kita mau berdoa. Kita mau haleluya. Amin. Kita akan punya sampai tutup mata. Kita tepuk tangan haleluya. Kirimlah perjanjianmu, kuasa berkatamu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu, kuasa berkatamu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu,
apa yang saudara katakan. Rasakan sendiri bagaimana lidah-lidah itu diubah oleh Roh Kudus. Jangan takut, jangan takut. Kalau sudah mulai bergetar, jangan kembalikan. Biar cepat, biar cepat. Usahakan jangan membungkuk, jangan membungkuk. Memandang ke atas dengan mata tertutup, memandang ke atas dengan mata tertutup. Tapi tidak menyembah, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya tidak ada yang menasih kita seperti Yesus menasih. Bukan kita yang lebih dulu menasih Allah, tapi Allah yang lebih dulu menasih kita. Allah berkuasa memanjangkan umur kita. Allah berkuasa memperpanjang umur dan kekuatan. Allah berkuasa memberkati. Tidak ada kata-kata yang bisa dikatakan akan kebaikan Tuhan. Selain menyembah dan menyembah. Hati yang bisa menyembah, hati yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih.
tetap kita tutup mata, kita membuka tangan kita menghadap ke atas sampai tutup mata. Siapa yang haus, silakan kuberi minum rohmu. Buka mulut dan menyembah. Ya Rasulullah. Segala sesuatu manusia kami tidak mampu melakukan, karena Tuhan Engkau mengutus Roh Kudus untuk menolong kami melakukan kehendak Allah. Haleluya. Saling mengampuni, hati yang baru, hati yang tidak tahan menyimpan dosa, hati yang baru, hati yang mampu mengampuni. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya kasih Allah bukan tinggal di surga. Kasih Allah telah turun ke dalam dunia, mencari orang-orang yang berhilang dan menyelamatkan kami semua, agar kami yang sudah diselamatkan pergi mewartakan bersaksi. Minimal kami berdoa, jangan batasi umur kami Tuhan. Kami masih mau bertobat, kami masih mau bertobat, kami masih mau insaf, kami masih mau berdoa. Kami masih mau melayani Tuhan. Kalaupun ada penyakit dalam hidup kami, sepertinya membatasi umur kami, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkuasa menyembuhkan kita. Karena kami hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhkan kami, meraikan kami semua, dari orang tua yang ada bersama kami sampai dengan anak-anak muda. Kami percaya Roh Kudus jamaah dan berdiam dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami laksanakan doa sembahyang, dan kami akan berkorban untuk bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat. Korban untuk pembangunan gereja kita terhitung mulai 5 Oktober 320.000 kolak teh, jumlah keseluruhan 377.418.000 rupiah. Haleluya. Dan Tuhan dan juga sudah mendekati Natal, dan dibuka kesempatan juga bagi saudara yang mau berkorban untuk transportasi kita ke Siantar pada Natal dan Tuhan. Jadi mulai malam ini langsung dibuka. Siapa mau berkorban, nanti saya akan dicek biaya pengangkutannya oleh Bapak Kesehatan berapa, kita akan kumpul bersama-sama. Ya, kita akan begitu dari baik itu. Kita angkat satu pujian, satukanlah kami
roh kami, ya Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Bergabungkan kami semuanya. kembali. Kuasa Tuhan menyertai kami. Jalan kami lalui Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Jauhkan dari kesilapan orang lain yang bisa membahayakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh
kami boleh tiba dengan selamat. Berkati kendaraan-kendaraan yang kami pergunakan untuk beribadah. Tuhan, Engkau kiranya berkemuran mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami berjanji, Tuhan, kami akan kembalikan guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kesiran jemaat mungkin ibadah yang Bapak Nafedi, Pak Kohwa, yang sakit, Bapak Erwin, dan anak dan keluarga mereka, Patrick, Semi, anak abang, Ibu Sira, anak Dona, dan Wanda. Tuhan memberkati. Evalver sudah menjalankan firman, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kesempatan ini kami juga berdoa kepada Bapak Mardi, Bapak Mardi yang Om Tuhan ulurkan tangan. Kami rindu Bapak ini dan Ibu ini berbakti. Dalam nama Yesus, Tuhan membuka jalan. Demikian juga gak ada yang sakit, anak-anak kami, keluarga, suami, istri. Oh Tuhan, Engkau berkemurahan, mengulurkan tangan-Mu dan sembuhkan. Kami janji akan melayani Engkau, Tuhan. Haleluya. Berkati juga suami atau keluarga yang berpisah karena tugas dan pekerjaan, baik Bapak Usman maupun Dr. Juni Dinias, karena pekerjaan masih berpisah dari anak-anaknya. Jika Tuhan berkenan, kami boleh bersama-sama sama keluarga kami berbakti kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menyertai kami. Terima kasih. Berkati lara perasaan pekerjaan usaha studi, berkati mata pencarian dan perjuangan ibadah kami. Berkati dunia media pemilik tempatnya. Kami berterima kasih, Tuhan akan membalas. Dan berkati persembahan doa kami persembahkan. Jika Allah berkenan, kami punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Tuhan, kami kembali, dan apa yang bisa kami lakukan, itu kami lakukan. Lebih dari itu kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Berkati juga rencana Natal, baik agar Natal tanggal 12 Desember di Bekasi maupun 25 Desember di Center Hotel. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan, panjang umur. Haleluya. Kami akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga dari Ibu Ruslis yang salah satu keluarganya ada di gangguan atau apa. Tuhan, Engkau hancurkan kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Tuhan mengatakan, pergi kamu, doakan, aku menyertai kamu. Aku menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bekerja sendiri. Tuhan akan meneguhkan doa-doa kami dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Para suami yang sakit, bapak-bapak, seorang putra-putra maupun siapa juga Tuhan sembuhkan, kembali bisa berbakti. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasih pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para anak yang tunggal ikut sertakan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Juga memberkati seluruh sidang jemaat mungkin ibadah yang mampir sini. Juga memberkati keluarga kami yang di sini, anak-anak kami yang di sini yang dirantau. Juga ada seorang istri yang suaminya terpisah jauh, suami istri Ibu Marlina dan suaminya Tuhan lindungi. Nikah rumah tangga kami Tuhan melindungi. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba sekalian berberkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.